Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa asyrul muslimin. Hadirin jamaah salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah, terutama malam hari ini ibadah sholat isya. Man sholal isya fi jama'atin faka'annama sholla nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah maka seolah-olah dia sholat semalam suntuk. Lebih-lebih sholat subuh. Man sholat subha dalam arti fi jama'atin faka'annama sholal laila kullah, seolah-olah dia sholat semalam suntuk. Maka dirahmatullah ya anak-anak, kalian harus punya pengetahuan tentang keutamaan sholat sehingga kalian ya akan bersemangat atau lebih bersemangat untuk mengerjakan ibadah ya. Jadi semua amal kita itu harus kita dasari ilmu sehingga menjadi yakin ya, menjadi yakin. Baik, hadirin rahimakumullah, kita tiba di atau masuk pada malam 25, malam ganjil yang diinformasikan di sebagian hadis bahwa Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan itu jatuh di malam-malam ganjil. Maka dari itu rahimahullah ya, Rasulullah tidak hanya beribadah sendirian, tetapi Rasulullah mengajak keluarganya untuk menghidupkan malam-malam terakhir, apalagi malam ganjil ya. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Zainab binti Salamah, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza baqiya min Ramadan asyrata ayyam yadau ahadan min ahlihi yutiqul qiyama ila aqamah. Kata Zainab binti Salamah, Nabi SAW ketika 10 hari terakhir ya bulan Ramadan tiba, maka beliau tidak pernah membiarkan anggota keluarganya yang mampu untuk melakukan sholat malam untuk meninggalkannya. Jadi termasuk anak-anak yang sudah balik itu diusahakan dibangunkan ya, diajak sholat malam karena begitu besarnya keutamaan ya di 10 hari terakhir, lebih-lebih kalau ketemu Lailatul Qadar ya. Kita kalau mengandalkan amal harian rahimakumullah ya lumayan lama, berat, tapi tidak kita tinggalkan. Tetapi lebih dari itu kita nyari bonus-bonus ya. Ini kemarin sudah saya sampaikan bahwa termasuk ya keutamaan umatnya Rasulullah itu diberi keistimewaan, ada amal-amal yang ketika dikerjakan nilainya besar. Seperti nanti setelah Ramadan ada puasa 6 hari Syawal ya, itu bisa menghapus dosa setahun atau seperti puasa setahun. Baik, nanti rahimakumullah. Kemudian beliau selalu ya, Rasulullah selalu mengajak mereka untuk bangun dan sholat ya. Ya. Makanya anak-anak yang tinggal di sini, yang iktikaf di sini, ketika dibangunkan oleh ustaz ya, itu segera. Kalau ngantuk caranya ya, kalian atur tidurnya ya. Makanya jangan terlalu kenyang ya, habis tarawih kan biasanya makan lagi. Jangan dikenyangin ya, sari mie masuk, pop mie masuk, apalagi ya, padahal tadi buka udah 2 porsi tadi ya.
Akhirnya begitu malam dibangunin pada waktu sahur, nggak mau, akhirnya nggak sahur karena sudah kenyang, masih kenyang dan ngantuk. Itu satu kekurangan atau satu kekeliruan dalam mengatur waktu. Di awal Ramadan sudah saya sampaikan, tasaharu fa inna fis sahur barokah. Kita disuruh sahur. Ya, sahur itu sunnah, diperintahkan. Dan di dalam sahur ada keberkahan, ada kebaikan. Nah, baik. Lalu kita lebih-lebih di akhir Ramadan ini diperintahkan untuk banyak beramal soleh, terutama sedekah. Diriwayatkan dari Anasin, dari Anas, qila, ada yang tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu sedekah afdal, sedekah apa yang utama? Ya, kata Rasulullah, sedekatu fi Ramadan. Jadi sedekah di bulan Ramadan. Nah, rahmatullah. Jadi mari kita usaha, kita sempatkan, tidak harus banyak sedekah itu. Ya, menurut kesanggupan kita atau menurut keridhaan, keikhlasan kita. Ya, ikhlasnya 10.000 ya nggak apa-apa. Ya, daripada 100.000 nggak ikhlas, akhirnya nggak jadi amal. Ya, setiap malam sedekah. Ya, setiap malam sedekah. Ya, syukur-syukur ya nanti kita ketemu Lailatul Qadar. Ya, kalau kita sedekah 10.000 di malam itu, di malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada sedekah terus selama 80 tahun. Masya Allah, ya. Nah, wa yusannu al-itharu minas shadaqah fi Ramadan. Ya, dianjurkan atau disunahkan untuk memperbanyak sedekah di Ramadan, la siyama apalagi fi asril awakhir, di 10 hari terakhir. Ya. Ini adik-adik harus tahu, ya, anak-anak harus tahu ilmu ini penting. Sehingga suatu saat kalau kamu ya punya uang, punya tabungan atau dapat uang saku, itu belajar sedekah, ya. Jangan hanya diberikan pop tok, ya. Belajar sedekah, membentuk karakter, membentuk habit, ya. Belajar mencintai atau mengeluarkan apa yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai mendapatkan suatu kebaikan albir sehingga kamu mau meninfakkan sebagian apa yang kamu sukai, yang kamu cintai. Nah, rahmakumullah. Kemudian lebih-lebih kita betul-betul hampir berada di ujung, ya. Ini malam 25. Ya, orang-orang yang sudah cukup usia, artinya sudah di atas 40 tahun seperti saya ini atau seperti ibu-ibu yang belakang, ya, mari kita memaksimalkan diri, mengoptimalkan waktu, ya. Jadi kita kekuatan, kita masih diberi kekuatan, ya, gunakan kekuatan itu untuk beribadah kepada Allah. Kita punya potensi harta, mungkin punya uang atau punya penghasilan, gunakan untuk di jalan Allah. Kita punya waktu, ya, maka gunakan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana ya seperti ya selain sholat ya tilawah, tadarus. Nah, ini ada satu kata yang cukup bagus ya sebagai motivasi dari Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqadha fihi aw naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Jadi tidak ada sesuatu, tidak ada kata beliau, ya, tidak ada penyesalanku kepada sesuatu, ya, kecuali suatu hari yang matahari terbenam, ya, matahari terbenam, kemudian umurku semakin berkurang tetapi amalku tidak bertambah. Kita ini kan berpacu dengan waktu, ya, kemarin malam, sekarang malam lagi. Waktu begitu cepat, ya, 12 jam, jam 6 pagi, kemudian jam 6 sore udah tenggelam, cepat sekali. Ya, setiap hari umur kita berkurang, tetapi kata beliau amalnya belum bertambah. Ini yang dikhawatirkan oleh siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, mari kita refleksi, kita evaluasi, ya,
Pokoknya ya, jangan sampai ada waktu terbuang dengan sia-sia, ya, tidak produktif, ya. Kerja enggak, ya, tilawah enggak, yaitu ngaji enggak dan sebagainya, ya. Kecuali ada alasan syar'i, ya, bekerja mencari nafkah itu juga ibadah. Tapi kalau waktunya, mohon maaf, kita banyak, ya, kita optimalkan karena ini momentum. Kalau kita melakukan apa yang kita lakukan seperti pada hari ini, malam ini, kemudian kita lakukan di luar besok, di luar Ramadan, sama sekali tidak sama, jauh sekali bedanya. Makanya ini momentum, ya, kesungguhan kita di dalam keseriusan kita di dalam menghargai dan memuliakan Ramadan itu, insya Allah, ya, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita berdoa semoga kita senantiasa diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan lahir dan batin, ya, senantiasa diberikan hidayah taufik sehingga kita dimudahkan, ya. Jadi ibadah itu senang, ya, ibadah itu senang, ya, mahabbah, cinta, kemudian khauf, ada rasa takut kepada Allah, kemudian roja, ada harapan kepada Allah SWT. Kita gabungkan antara, ya, mahabbah, roja dan khauf, ya, dalam diri kita, sehingga sholat itu bisa menikmati, bukan karena terpaksa, ya. Hadirin rahimakumullah, ya, sedikit yang bisa saya sampaikan, tapi kita lebih fokus pada sholatnya, ya, karena kalau tausiah itu memang diperlukan, ya, karena apalagi kalau kita tidak pernah mendapatkan tausiah sama sekali. Memang kalau zaman dulu, ya, tarawih itu isinya sholat aja. Tapi kalau di kita, wong di luar Ramadan nggak pernah taklim, terus di tarawih nggak dikasih taklim, ya kosong. Materi itu penting, ya. Jadi ilmu itu penting untuk mendasari ibadah kita. Baik, setelah ini mari kita sholat dengan khusyuk, ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Aku lupa lihat. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.